Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S003 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S003 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Sedikit lagi. Cek. Masakan bibir ulun. Kami persilakan. Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S003 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat yang memberikan warna tersendiri bagi negeri yang dijuluki Zamrud Katulistiwa. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki ribuan pulau yang indah dengan multi budaya yang penuh pesona. Pulau Madura terkenal dengan karapan sapinya. Pulau Bali terkenal dengan wisatanya. Pulau Kalimantan terkenal dengan suku Dayaknya. Jawa Barat terkenal dengan kulinernya. Bahkan tiap agama memiliki tradisi tersendiri dalam setiap ibadahnya. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Semua itu terkemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Hal inilah yang menjadikan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang toleran, ramah tamah, dan kental dengan adat ketimuran. Hidup dalam bingkai persaudaraan terhadap sesama manusia, saling menghormati dan saling menghargai. Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan,
We may have different religions, different language, different skin colors, but we all come from one human race. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua berasal dari satu ras manusia. Hadirin, dari paparan yang sudah kami sampaikan tadi, maka kami tergerak ingin menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Kemudian Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah sya'bun, yang artinya lebih besar dari kabilah, sedangkan syu'ub artinya kabilah-kabilah non-Arab. Diriwayatkan oleh Abu Mulaikah pada saat terjadinya Fathul Makkah 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Bilal bin Rabbah untuk mengumandangkan azan. Ia pun memanjat Ka'bah lalu berseru kepada kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Haris bin Hisham berkata, apakah Muhammad tidak menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini? Kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal karena warna kulit Bilal yang hitam. Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukannya, Kepangkatannya, kekayaannya, ataupun keturunannya, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai manusia, walaupun beragam suku bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya bukan untuk saling melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun agamanya masing-masing. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyyah, bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan. Walaisa minna man qatala ala asabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang yang berperang demi kesukuan. Walaisa minna man mata ala asabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati mempertahankan kesukuan. Rawahu Abu Daud. Hadirin, ini berarti persaudaraan itu harus kita jadikan jembatan emas dalam tubuh Bhinneka Tunggal Ika. Beragam budaya, etnis, kesukuan dan agama menjadikan negeri ini sebagai simbol dalam menciptakan nilai-nilai persaudaraan, sehingga tidak ada lagi yang anti suatu agama, Anti suatu suku, siapapun teman kita, siapapun pimpinan dan bawahan kita. Mereka adalah anak bangsa, mereka bangsa Indonesia yang harus kita lindungi dan kita bela sebagai warga negara yang baik. Setuju hadirin? Hadirin, sebagai warga negara Indonesia, mari kita pelihara ukhuwah wataniyah
dengan cara mengamalkan kembali filsafat momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Janganlah kita bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam kitab Zubdatut Tafassir min Fathil Qadir menjelaskan, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah dilarang Allah agar tidak bercerai-berai dan dilarang agar tidak berselisih dalam hal apapun yang datang kepada mereka berupa keterangan-keterangan. Al-Bayyinatu, keterangan, yakni ayat-ayat yang jelas dan nyata akan kebenarannya yang mewajibkan agar tidak berselisih. Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat ini menjadi orang-orang seperti umat-umat terdahulu yang bercerai-berai dan berselisih di antara sesama mereka, serta meninggalkan amar makruh dan nahi mungkar, padahal hujjah telah jelas menentang mereka. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai bangsa yang multikultural, hendaknya kita bersatu, jangan bercerai-berai. Hadirin, dari syarahan yang sudah kami sampaikan tadi, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural itu sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan hidup di bumi Nusantara. Apapun usaha yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu
sehingga dapat membentuk negara yang baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur. amin amin ya rabbal alamin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman aman Indonesia Raya aman. Sekian. Cukup sampai di sini. Semoga kita dapat Berjumpa kembali. Maafkan segala kesalahan. Maafkan segala kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi